Halo Capricorn, welcome back to my channel. Apa kabar Capricorn semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya, harus ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading lagi. Kali ini kita bertemakan suatu kejadian yang kamu alami yang merubah hidup kamu. Apa itu? Kita akan lihat di sini. Apa perubahannya? Apa kejadiannya? Nah, kita akan coba bahas di sini ya. Buat Capricorn, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Capricorn, fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu, hal apa yang akan muncul. Nah, kartunya langsung berserak ya Capricorn. Oke, maaf. Kita akan coba lagi shuffle satu kali. Oke. Rasakan lebih dalam energi yang kamu munculkan nantinya atau yang kamu rasakan nantinya. Apa itu? Kita akan lihat di sini ya, Capricorn. Suatu kejadian yang membuat hidup kamu bisa berubah. Apa itu? Oke. Ada Six of Cups. Kita susun dulu kartunya ya. Judgment. Nah, memang udah kelihatan ya, ada perubahan di sini ya. Oke. Capricorn, di sini energi banyak orang, bisa resonans bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonans, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali ke baca energi kamu di sini. Capricorn, nah kita akan lihat di sini. Apa itu kejadian yang akan kamu alami sehingga bisa merubah hidup kamu? Nah, ada Queen of Wands. Queen of Wands adalah ya, kalau dikatakan di sini sih, kamu terlihat seorang diri. Kamu terlihat seorang yang single gitu loh. Bisa dikatakan kamu lagi pengen membenahi diri kamu dari ya mungkin dari semua masalah-masalah yang pernah kamu alami ya. Terlihat di sini ada suatu energi ya, bahwa seperti kamu memendam suatu masalah atau merasakan suatu masalah saat ini. Ya, ataupun bisa dikatakan kamu mengalami suatu kejadian ya, mungkin kamu ya dalam rumah tangga kamu ataupun dalam hal percintaan kamu dengan pasangan ya, itu terjadi masalah. Atau bisa saja kamu lagi break atau putus ataupun berpisah gitu ya. Ya terjadi karena ada sesuatu hal ya. Ya pasti ya, kalau kita ya ada suatu masalah pasti ada alasannya kenapa itu terjadi gitu loh. Nah, kalau kamu putus pasti ada masalah gitu loh. Kalau kamu bercerai, ya itu pasti ada masalah gitu ya. Apa gitu ya. Nah, ini yang akan kita lihat. Seperti apa sebenarnya hubungan kamu dengan pasangan sehingga kamu bisa berpisah ya. Bisa meninggalkan dia ataupun kamu ditinggalkan. Nah, kalau dilihat di sini sih, sebagian dari kamu itu ya terkondisi dengan seseorang yang mungkin bisa dikatakan toksik ya, atau bisa dikatakan manipulatif gitu ya, atau dia yang hanya mementingkan egonya, kesenangannya dia, urusannya dia tidak pernah mementingkan diri kamu ataupun keluarga kamu gitu ya. Secara ya dia tidak peduli dengan siapapun, dia hanya peduli dengan diri dia sendiri gitu loh. Secara itu yang membuat kamu merasa bahwa tidak dihargai, tidak ada suatu cinta di dalamnya, tidak ada rasa pengertian di dalam hubungan itu. Jadi disitulah ya bisa dikatakan akhirnya kamu membuat satu keputusan yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, itu ya. Itu yang terjadi. Ya mungkin akhirnya kamu berpisah, akhirnya kamu menarik diri dari dia gitu ya. Nah, di sini ada Six of Cups ya. Six of Cups di sini memang menggambarkan masa lalu yang mungkin sangat benar-benar membuat kamu tersiksa. Dia yang mungkin suka on off ya,
atau bisa saja di sini dia menyadari kesalahannya dia. Karena apa? Karena setelah melihat kayak setelah itu ya, kamu itu setelah terpisah dari dia, banyak perubahan sih kalau dilihat di sini. Banyak sekali perubahan. Justru kamu di sini sudah terlihat bahwa akan ada perayaan sih, dan kamu akan merasakan suatu perubahan besar. Bisa saja di sini kamu akan berkomitmen dengan seseorang ya. Nah di sini, jadi seseorang di masa lalu ini ada energi orang masa lalu yang muncul ya. Jadi kejadian di mana bahwa kamu dikhianati ataupun suatu masalah yang besar terjadi antara kamu dengan dia. Nah, di sini dia merasakan perlu mendatangi kamu lagi, perlu mencari kamu lagi. Dia di sini merasa bahwa melihat kamu yang saat ini ya dalam kondisi sukses, saat ini kamu dalam kondisi mungkin bahagia. Jadi dia merasa ada apa ya sebenarnya gitu loh. Secara selama ini aku merasa tidak ada kebahagiaan dengan dia. Kok tiba-tiba saat kita sudah terpisah, aku melihat dia itu bahagia gitu loh. Jadi di sini itu suatu kejadian yang benar-benar kamu alami ya. Mungkin kamu tahu perpisahan yang kamu alami itu adalah suatu kejadian yang mungkin di awal tidak pernah kamu bisa terima. Kenapa? Karena kamu belum merasakan bahagia saat ini. Tapi setelah saat ini kamu merasakan kebahagiaan, nah itu yang menjadi suatu rasa syukur kamu kepada Tuhan. Kenapa itu terjadi? Kenapa kamu ketemu dengan orang itu? Kenapa kamu bisa terpisah dari dia? Nah, alasannya karena kamu akan mendapatkan atau bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa menghargai kamu, dan kamu di sini akan bahagia. Itu ya. Jadi ada satu kejadian yang benar-benar kamu rasakan, baik itu ya mungkin terpisah dari dia, sehingga ya membuka jalan kebahagiaan kamu sebenarnya. Nah itu, jadi ya kita di sini teman-temanku Capricorn, jika kamu ya terpisah dari orang yang kamu cintai, walaupun kamu sangat mencintai dia, tapi kok bisa dia meninggalkan aku gitu ya. Jadi kamu harus bisa legowo, kamu harus bisa ikhlas, kamu harus bisa sabar gitu loh. Secara ya mungkin itu jalannya Tuhan yang berikan agar kamu bisa berubah hidup kamu gitu loh. Karena Tuhan mungkin ya bisa dikatakan kamu itu pantas loh untuk dicintai, kamu itu pantas loh untuk dibahagiakan. Secara ya mungkin bukan dengan dia gitu loh. Makanya Tuhan mungkin beri jalan agar kamu bisa terpisah dengan dia dengan suatu masalah yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Nah itu ya gambarannya. Oke. Di sini ada King of Wands ya. King of Wands. Nah, di sini kelihatan ada kemauan kamu yang cukup kuat, ada percaya diri kamu bahwa ya aku nggak masalah sih gitu ya, bisa terlepas dari dia. Secara ya mungkin aku selama ini pengen lepas dari dia, cuman hanya saja tidak bisa. Dianya ya mungkin tidak ingin terpisah dari aku gitu loh. Nah di sini saatnya kamu sudah menegaskan diri kamu. Wah maaf. Di sini saat kamu sudah menegaskan diri kamu untuk bisa melupakan dia, untuk bisa meninggalkan dia. Nah disitulah jalan kamu terbuka lebar, jalan menuju kebahagiaan kamu. Jadi jangan salah arti bahwa kenapa ya aku kok sering tersakiti, kenapa kok ya nggak ada baik-baiknya orang yang datang sama aku gitu loh. Secara yang mungkin selama ini kamu merasa sudah baik, kamu sudah maksimal rasanya untuk menjalin hubungan dengan seseorang, tapi hasilnya juga zong gitu loh. Kebahagiaan juga tidak kamu rasakan. Dan akhirnya di sini setelah kamu bisa tegas dengan diri kamu, nah akhirnya kamu mendapatkan perubahan ya. Ada judgment di sini, oke? Di sini ada judgment di mana perubahan itu terjadi. Ya, yang awalnya kamu merasa dikhianati, disakiti, ya, dikecewakan, banyak masalah yang muncul ya. Secara ya mungkin banyak orang yang tidak menyukai kamu, tapi kamu di sini tetap menjalani hidup kamu dengan ikhlas dan pasrah dan terus berusaha gitu loh. Secara kamu tahu bahwa hidup ini pasti akan ada peluang, pasti akan ada hikmah di balik semua kejadian-kejadian yang pernah kamu alami. Disitulah kamu merasakan bahwa perubahan itu terjadi dalam diri kamu. Oke? Buat Capricorn. Nah, di sini ada Three of Swords. Three of Swords apalagi di sini? Memang di awal ya kamu akan merasakan sakit lagi. Ya. Sering ya seseorang di masa lalu mungkin datang lagi ke kamu.
itu juga suatu kejadian sih yang akan kamu alami, dimana saat kamu pengen move on, dia datang lagi. Itu sebagai diri kamu ya. Dan dia datang lagi dan kamu berikan kesempatan kepada dia, dan kamu menganggap dia sudah berubah gitu ya. Ternyata zong juga. Ternyata dia masih seperti yang dulu, masih manipulatif, masih toksik, masih ya seseorang yang mungkin suka bohongi kamu gitu ya, yang suka melakukan hal-hal yang tidak pernah kamu ketahui ya. Nah itu seperti dia masih misterius bagi kamu. Jadi seolah-olah nggak ada perubahan gitu. Yang dimana yang dia katakan ada perubahan mana gitu loh. Jadi di situ yang kamu rasakan sakit hati kamu kembali lagi gitu. Jadi disitulah kamu perlu ketegasan bahwa ya tegas dengan diri kamu bahwa perubahan itu akan ada. Well of Fortune di sini. Perubahan itu sangat besar sekali buat kamu. Kenapa? Setelah kamu mulai tegas dengan diri kamu, setelah kamu merasakan bahwa energi dia memang harus benar-benar dibuang. Aku tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada dia. Karena kamu lebih fokus ke diri kamu, ke kebahagiaan kamu. Disitulah peluang kamu untuk bisa merubah hidup kamu. Ya, hidup kamu akan bisa berubah. Tapi jika kamu menginginkannya, jika kamu menginginkan sendiri dari dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, ya. Jadi ya buat apa? Seseorang yang di masa lalu, misalnya ya bagi kamu ya. Nah kalau memang tidak ada perubahan dalam diri dia, ya buat apa kamu pertahankan? Secara mungkin kamu sudah memberikan kesempatan kepada dia, ya. Banyak kejadian-kejadian yang mungkin kamu alami bersama dia. Itu mungkin kamu melupakan dia itu wajar, ya. Wajar. Kamu pengen kembali sama dia itu wajar ya. Secara mungkin kamu sudah lama menjalin hubungan, tidak tiba-tiba aja seperti ini gitulah ya. Namanya manusia itu pasti ada perubahan. Nah, dari baik ya ke buruk gitu ya. Dari buruk ke baik itu sebenarnya sudah alami aja, sudah natural aja terjadi di dunia ini gitu loh. Jadi tergantung kitanya lagi menyikapi seperti apa ya. Apakah kita mau mengalami hal seperti itu terus menerus ataukah tidak? Kalau memang tidak, ya kamu buat perubahan dalam diri kamu sendiri gitu loh. Secara memang ya kita itu pantas untuk merubahnya. Karena ya nggak mungkin kan kita disiksa terus dengan hati dan pemikirannya benar-benar memberatkan lah sekali gitu ya. Nah di sini ada Ten of Swords. Memang di sini terlihat ada harapan memang ya. Harapan kamu, keinginan kamu, benar-benar ya ingin merubah hidup kamu itu kuat sekali sih energi kamu di sini ya. Baik itu dari segi keuangan kamu juga, Four of Pentacles di sini ya. Memang tidak ada perubahan ya di awal. Nah itu terjadi. Kenapa ya hidup aku ini tidak pernah berubah? Kenapa ya hidup aku ini tidak pernah ada enak-enaknya gitu loh. Nah dari situ kamu mulai menyadari kenapa, apa yang salah dalam diri aku. Disitulah kamu mulai introspeksi diri. Disitulah kamu mulai mencari jati diri kamu, mencari sebuah kesalahan. Apalagi sih yang harus aku perbuat selama ini gitu ya, untuk kedepannya. Oke, kita akan lihat selanjutnya seperti apa kelanjutan hidup kamu ke depannya. Di sini ya memang ada perubahan, kamu akan ketemu dengan seseorang. Terlihat juga di sini ada perayaan sih antara kamu dengan seseorang yang mungkin itu orang baru ya, bisa dikatakan seperti itu. Buat Capricorn, renungkan sejenak, bayangkan lagi, rasakan energi kamu, rasakan lebih dalam apalagi yang akan muncul. Oke. Nah, di sini ada new love ya. Nah, ini mungkin ya suatu hikmah di balik semua kejadian yang pernah kamu alami. Wah, ini soulmate. Capricorn. Kartu kamu bagus sekali. Jadi buat teman-temanku Capricorn, di sini kita lihat ya zodiaknya ada Aries, Leo, Sagi, ada Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan Taurus, Virgo, Capri ya. Nah itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya saat ini buat Capricorn. Nah kita akan lihat di sini seperti apa lagi kelanjutan hidupnya kamu di sini. Memang dari segala kejadian itu pasti ada hikmahnya ya. Jika kamu pengen ya ngambil hikmahnya,
Artinya kejadian yang kamu alami, seseorang yang mungkin mengkhianati kamu, nah ternyata semua itu ada hikmahnya. Apa? Kamu akan bisa membuka lembaran baru, new love-nya kamu, new beginning-nya kamu. Ya kamu akan ketemu dengan soulmate-nya kamu. Ya mungkin Tuhan memberikan cara itu ya buat kamu, agar kamu bisa menyadari, memahami bahwa ya apa yang harus dibutuhkan dalam hidup ini gitu loh. Kebahagiaan ya harus. Kalau memang kita terlalu disakiti terus menerus ya buat apa gitu ya, menyia-nyiakan hidup kita namanya. Oke. Buat Capricorn, di sini terlihat ada soulmate. Kamu akan ketemu, jalan itu akan dipermudah oleh Tuhan. Kenapa? Setelah kamu bisa melepaskan dia, setelah kamu bisa menarik diri dari dia. Ya mungkin orang yang toksik, orang yang manipulatif, orang yang mungkin membuat kamu merasa tidak ada kenyamanan dalam hidup gitu ya, yang hanya memanfaatkan kamu. Dan akhirnya ya semua itu yang kamu tinggalkan ada hikmahnya gitu loh. Setelah kejadian-kejadian yang pernah kamu alami, inilah hikmahnya. Inilah hal yang kamu dapatkan ya, bahwa kamu akan ketemu soulmate-nya kamu ya, dan cinta itu akan datang secara instan atau secara ekspres ya ke kamu, dimana ya mungkin kamu juga akan ditakdirkan di sini bertemu dengan seseorang yang benar-benar cerminan kamu, atau di sini adalah soulmate-nya kamu gitu ya buat Capricorn. Nah di sini ada religious factor, honeymoon, parison, new love. Nah, jadi di sini benar-benar kartu yang bagus sekali buat kamu. Inilah hikmah dari semua kejadian yang kamu lewati ya. Kamu akan merasakan suatu kebahagiaan, tapi walaupun tidak instan gitu ya, tidak cepat kamu rasakan ya, mungkin perlahan-perlahan itu akan ditunjukkan jalannya, dan kamu akan dimudahkan untuk mendapatkan jalan itu. Seperti kamu akan bertemu dengan cinta barunya kamu, new love ya, dimana itu adalah soulmate-nya kamu ya, dimana kamu di sini ditakdirkan dalam perjalanan religi kamu gitu ya, dimana di sini mungkin dia seseorang yang taat ibadah atau punya agama atau keyakinannya kuat, sehingga itu bisa membawa kamu ke jalan yang benar-benar kebaikan gitu ya. Nah ini, dan akhirnya cinta itu datang ke kamu dan kamu akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Oke. Nah, Capricorn, itu yang terlihat di sini antara kamu dengan dia, dimana bahwa ya apapun yang terjadi di hidup kamu harus bisa ambil hikmahnya. Anggap semua itu yang terjadi itu adalah sebuah bunga kehidupan kamu, agar kamu bisa melihat bahwa hidup ini sangat berarti gitu, sangat berharga. Jadi harus kita manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, baik untuk kebahagiaan kamu ya, untuk kesenangannya kamu gitu ya. Dan di sini memang sangat ada perubahan ya dari apa yang kamu rasakan sebelumnya, yang mungkin di awal kamu itu merasa hidup tidak pernah ada keberuntungan, dan di sini kamu akan merasa bahagia bertemu dengan seseorang yang baik ya, dan hidup kamu juga akan menjadi baik. Hidup kamu lebih positif di sini. Karena apa? Karena energi kamu yang muncul itu positif gitu loh. Tapi kalau kamu yang ketemu dengan orang yang buat hati kamu tidak enak ya, semuanya nggak enak. Yang maunya bawaannya marah-marah, bawaannya itu mau nggak semangat gitu ya. Nah di situ, jadi karena itu ada energi negatif dalam diri kita. Jadi disinilah butuh memang benar-benar kalau kita bisa terkoneksi dengan orang yang baik atau memang suaminya kita, nah otomatis ya semua akan menjadi ya positif dalam hidup kita gitu ya. Nah oke, buat Capricorn mungkin ya itu dulu ya yang bisa kita sampaikan buat Capricorn. Semoga ya kejadian-kejadian yang kamu alami, baik itu kesedihan, kebahagiaan, ambil hikmahnya. Karena segala yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Tuhan pasti akan memberikan suatu ya balasan dari apa yang sudah kita lewati gitu ya. Pasti ada nilainya, pasti ada apresiasi untuk diri kita sendiri. Itu dari Tuhan gitu ya. Oke, teman-temanku Capricorn, mungkin itu dulu diri kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia ya, bisa legowo dalam menjalankan hidup ini ya, bersyukur intinya ya. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn, dadah.